Stardust Rimoe Yokoso. Oke, sebelumnya gue bakal mengklarifikasi tentang video sebelumnya yang gue membahas tentang hubungan Oculus Spencer dengan Miranda. Di Resident Evil Village, ketika kita memainkan gamenya di Giant Chalice, kita bisa melihat lambang Umbrella di tengah-tengah. Nah, itu merupakan lambang origin dari Umbrella ya. Jadi itu bukan lambang Umbrella, itu merupakan lambang origin yang ada di gua yang ditemukan Miranda dan Oculus Spencer. Dan Oculus Spencer menginspirasi simbol perusahaannya dengan simbol itu. Jadi asal muasal dari simbol Umbrella itu sebelumnya adalah dari gua yang dibicarakan oleh Oculus Spencer dan Miranda ya. Jadi kalian gak usah kaget kenapa ada lambang Umbrella di situ dan keterlibatan Umbrella. That's not Umbrella, that wasn't Umbrella. Mungkin not yet, tapi selanjutnya nanti akan menjadi Umbrella karena kita sudah tahunya oh ini Umbrella, dan mungkin Ethan sudah tahu mengenai Umbrella duluan. Jadi pas melihat ini dia bilang lambang ini seperti similar, seperti kayak nggak asing gitu. Ternyata memang itu lambang Umbrella, tapi sebenarnya itu bukan lambang Umbrella ya. Jadi nggak ada hubungannya sama Umbrella lah, tapi lambang itu diambil oleh Umbrella gitu loh. Cukup bingung, tapi kalau mudah-mudahan kalian bisa pahami dari perkataan gue ya, karena di gamenya juga rada, kalau kalian nggak baca dokumen main hajar-hajar aja kalian nggak akan mengerti kenapa lambang Umbrella ada di situ. Malah ada kalian berspekulasi liar lagi. Di situ di dokumen sudah jelas kalau misalnya Oculus Spencer mengambil lambang itu sebagai lambang perusahaannya, bukannya kebalikannya. Di lambang itu memang origin dari desa itu. Oke, kita lanjut ke video yang mau kita bahas sekarang. Oke, Blue Umbrella dengan Resident Evil Village. Apakah ada hubungan? Ya, ada. Seperti yang ada di Resident Evil Biohazard yang membuat seluruh pecinta Resident Evil kaget dengan lambang Umbrella yang jadi biru. Dengan gimmick mereka ingin memperbaiki nama Umbrella Corporation dengan menyediakan farmasi antidot dan juga seluruh antivirus untuk masyarakat luas. Jadi kayak Blue Umbrella ini versi baiknya Umbrella lah. Perusahaan farmasi memang bergerak untuk kesehatan masyarakat semua. Tapi apakah dia punya motif lain dengan memperkerjakan Red Umbrella sebelumnya, pegawai-pegawainya kita kan nggak tahu, belum tahu. Nah, apakah di Resident Evil Village ini ada disinggung? Ada. Dan kalian mungkin tidak akan menyangka gue nemuin dari mana. Jadi di salah satu gameplay YouTuber, dia menyadari sesuatu di mana pada saat Chris, kalian mainnya bagi Chris nih, kalian tembak-tembakan dengan peluru banyak banget dan ada healing item berupa suntikan. Nah, suntikan itu ternyata memiliki lambang Umbrella. Jadi bisa dibilang di sini BSAA dan Blue Umbrella masih bekerja sama, dan juga Blue Umbrella ini bertugas sebagai penyokong obat-obatan dan juga healing item lah bisa dibilang untuk BSAA digunakan BSAA untuk dalam menjalankan misi perang. Karena di sini BSAA tugasnya untuk keamanan, otomatis nanti akan terjadi perang, tembak-tembakan dan petugas keamanan dan lain-lain. Jadinya dibuatlah healing item dan juga mungkin obat baal dan juga mungkin berbagai macam obat lainnya. Nah, hal ini bisa dilihat dengan Chris yang memakai dengan santuy tanpa mengoceh-ngoceh tentang Blue Umbrella yang ada, mungkin untuk tidak mengurangi citra dari Megamycete, dan kita tidak berfokus ke Umbrella dulu karena di sini sudah disinggung Oculus Spencer. Jadi di sini agak disingkirkan. Tapi dengan ketelitian itu dari salah satu player, gue menjadi mencurigai kalau misalnya memang Blue Umbrella ini mau terlibat dengan seluruh kejadian yang ada di Resident Evil sekarang ini, atau mungkin akan membangkitkan Red Umbrella dengan gimmick Blue Umbrella, kita nggak tahu. Nah, spekulasi gue yang pertama itu membangkitkan Red Umbrella lagi dengan gimmick-gimmick Blue Umbrella dan mendapat kepercayaan dari BSAA dan juga pemerintah, kita juga nggak tahu. Karena kehancuran Umbrella di Resident Evil 6 dan Resident Evil Code Veronica kalau nggak salah itu sudah menjadi pukulan besar bagi Red Umbrella. Oh, Resident Evil 6 itu Neo Umbrella pak, sorry. Tapi lambangnya masih merah. Jadi Blue Umbrella di sini hanya menjadi penyokong obat ya, nggak terlibat gimana. Tapi mungkin data-datanya akan ada juga, dan keterlibatan bioweapon yang gue bilang di video selanjutnya mungkin ada hubungannya dengan Umbrella juga yang baru ini. Kita juga masih belum tahu ya. Yang pasti memang arc Chris ini difokuskan ke tim alfanya aja, nggak fokus ke BSAA dan juga fokus ke Blue Umbrella. Nggak kayak DLC Not a Hero di Resident Evil Biohazard, di mana situ banyak banget Chris ngoceh tentang
keterlibatan Blue Umbrella, dan dia tidak suka dengan keterlibatan BSAA dengan Blue Umbrella kayak kerjasama gitu. Dia nggak suka sebenarnya. Dia nggak suka membawa nama Umbrella yang sudah memukul dirinya selama bertahun-tahun. Nah, mungkin kepercayaan Chris ini mungkin akan dibuahi dengan franchise selanjutnya dari Resident Evil, sequel lanjutannya, untuk mengungkap Blue Umbrella ini sebenarnya baik atau tidak gitu. Mungkin perannya akan lebih besar di Resident Evil selanjutnya. Mudah-mudahan. Spekulasi berikutnya nih, Blue Umbrella memang sebenarnya baik dan ingin memperbaiki citra. Jadi lawan mereka saat ini hanyalah The Connections mungkin. Karena Resident Evil 8 ini merupakan Resident Evil yang bersifat pribadi, Pak, bukan politik. Jadi kalau kalian bilang Resident Evil 8 ini politik, kalian salah. Karena Resident Evil 7 itu masih ada 50% politik, 50% pribadi. Karena kan kalian melawan sesuatu, Evelyn yang ada di keluarga Joe, itu merupakan permasalahan pribadi. Tetapi ternyata Evelyn itu sendiri merupakan permasalahan politik, di mana dia itu ada bioweapon, senjata yang diteliti oleh Miranda, gagal, akhirnya ya udah dijual aja gitu loh, dan dibutuhkan oleh negara yang sedang mengadakan perang. Dan siapa yang mengadakannya itu, mengadakan penyalurannya itu adalah The Connections yang ada di Resident Evil 7 yang berbicara dengan Lucas. Di Resident Evil 8 The Connection tidak sama sekali disebutkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan Resident Evil 8. Jadi pure Resident Evil 8 merupakan Resident Evil pribadi, mirip kayak Resident Evil 4 Ark Leon, dimana di situ memang pribadi banget, nggak ada hubungannya sama apa, di situ budaya pribadi, nggak ada hubungannya sama pemerintah. Mungkin ada hubungan sama pemerintah karena anak presiden diculik, udah itu doang. Kalau Resident Evil 8 pure ini permasalahan keluarga, permasalahan cinta dan permasalahan keluarga. Jadi Miranda dan 4 horsemen-nya itu tuh nggak ada hubungannya dengan dunia luar juga. Ya udah, Lady Dimitrescu yang kita lihat seperti licik aja itu hubungannya sama si Mother Miranda doang. Carl Heisenberg yang malah berkhianat, mau membantu Ethan tanpa mau iming-iming orang luar. Bahkan dia sampai kesel sama Chris, pengen dibunuh kan si Chris gara-gara meledakkan factory-nya. Jadi seperti itu. Blue Umbrella di sini kalau misalnya baik ya syukur, kalau misalnya nggak baik ya basmi aja. Karena memang tak gue dengerinya ini The Connection di sini ada orang dalam di Blue Umbrella, Pak. Karena kasus-kasus Resident Evil sebelumnya kan seperti itu ya, ngeri aja gitu. Kalau misalnya kejadian lagi seperti itu, wah ini panjang lagi ntar game Resident Evil ya, makin bagus aja lama-lama. Game Resident Evil jadi orang beneran. Karena keren banget storynya. Tapi please lah jangan repetitif seperti itu. Biarkanlah Blue Umbrella memperbaiki citranya. Dan mungkin The Connections mungkin hanya akan menjadi Red Umbrella dan Neo Umbrella, sisa-sisa dari pegawainya yang memang masih kesal dan masih berniat untuk menguasai dunia dari dalam. Mungkin dia akan mengadu domba Blue Umbrella dengan BSAA atau dengan pemerintah, bisa aja. Dan Blue Umbrella akhirnya berusaha mengumpulkan hero-hero kita yang sudah ada, lalu membuat the next generation of Resident Evil karakter. Kita nggak tahu, mudah-mudahan seperti itu. Gue berharap Blue Umbrella menjadi cikal bakal organisasi yang baik. Itu harapan dari gue. So, terima kasih karena sudah mendengarkan video gue kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan di komen aja. Baik pertanyaan maupun pernyataan gue akan terima dan gue akan balas. Kalau misalnya tidak gue balas, berarti akan dijawab di video terpisah, karena itu mungkin penjelasannya rada panjang dan butuh konsentrasi tinggi gitu. Silakan berdiskusi di kolom komentar dan silakan like kalau kalian suka, silakan dislike kalau misalnya kalian tidak suka. Kami akan memperbaiki dan mengimprove cara penyampaian kami supaya nanti kita akan bisa mengadakan streaming bareng-bareng untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Baik game ataupun film, gue gak akan membatasi apapun itu. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Goodbye guys. Ohayou gozaimasu minasan, Stardust Rimoe Yokoso. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini mungkin pembahasan terakhir mengenai Ethan ya, dengan gimmick-gimmick kematian dan juga wajahnya. Tapi setelah dari sini mungkin gue akan membuat video tentang Ethan lagi, tapi lebih ke apa yang terjadi di in-game aja, aksinya kan, karena dia kan pemeran utama juga di game ini. Jadi untuk yang kali ini merupakan video terakhir tentang kematian dan juga tentang wajahnya. Yang pertama yang sudah dikonfirmasi dulu yaitu tentang wajahnya. Jika kalian sudah menamatkan gamenya,
mungkin di Hardcore atau Village of Shadow, pokoknya antara dua itu kalian juga bisa melihat wajah Ethan sekarang di showcase galerinya. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kalian belum main tapi kalian melihat galeri, itu wajah Ethan akan hitam, dan setelah menamatkan mungkin ya wajah Ethan akan kelihatan full semua. Jadi yang kemarin video kemarin itu ternyata valid, dan thumbnailnya pun gue juga belak-belakan banget dari samping dari depan, jadi itu memang valid ya. Jika kalian mau mendengar rumornya, silahkan ke video yang itu aja. Itu untuk wajah Ethan yang memang sudah terkonfirmasi. Selanjutnya tentang kematian Ethan. Ini cukup menarik, dimana memang ternyata gue menemukan suatu klip video lagi yang sudah gue download semalam. Ternyata memang orang yang di ujung banget itu, yang setelah ending Resident Evil 8 itu memang terkonfirmasi Ethan. Karena memang ada, kan gue kemarin bilang kan di video sebelumnya, orang ini nih belum ada yang bisa membuktikan, baru gambar doang kan yang tangan itu kan. Baru gambar doang, belum bisa membuktikan kamera yang muter. Nah, ini ternyata ada yang coba menggunakan spektator kamera. Jadi di sini kita bisa melihat seluruhnya. Jadi pas si Rosemary jalan, Rosemary ke kuburan Ethan, terus naik mobil, itu kameranya bisa diubah semua, nggak sesuai dengan ada yang di gamenya. Kalian bisa ubah-ubah, kalian bisa oper-oper, bahkan ada dia sampai ngoper ke bawah kuburan itu untuk melihat apakah ada mayat Ethan atau enggak loh. Itu nekat sih menurut gue, tapi menarik, cukup menarik. Dan memang kan sebenarnya mayatnya kan nggak ditemukan pak. Ya kali ledakan sebesar itu lu mau balik lagi, gila aja lu. Dia kan si Chris kan juga udah bilang will blow up this village sky high, berarti memang udah nggak bisa pak. Bahkan village aja udah hancur gitu. Oke, next di sini memang sudah kelihatan ya. Kalau memang ada orang, benar di ujung itu ternyata memang ada orang, dan orang itu ternyata memang Ethan somehow. Gue cukup kaget dimana video yang gue bilang mod GTA ternyata memang benar itu Ethan. Somehow gue juga cukup wah, kok bisa? Jadi memang mungkin outfitnya beda dikit. Yang ini mungkin lebih valid ya, karena memang dari tangannya dan juga pakaiannya dan juga wajahnya ya. Wajahnya mungkin agak beda sama ini showcase, wajar karena memang di showcase kan itu kan wajah fullnya yang memang udah full suit. Tapi kalau ini kan memang wajah afterward dari si kejadian yang ada di Resident Evil 8 begitu loh, yang ada di ending. Jadi ini cukup menarik. Kita juga bisa melihat Rosemary yang memang di situ rendering gambarnya itu dibikin kaku ya, mungkin untuk mengurangi efek RE engine nih. Jadi pas mobilnya udah kejauhan, dia kan pakai spectator mode, jadi kita bisa mengikuti Rosemary yang pas ada di dalam mobil. Kita bisa melihat kalau misalnya anak buahnya Chris dan Rosemary itu ternyata renderingnya hanya gambar. Jadi mungkin ya untuk mengurangi efek RE engine dan supaya gamenya nggak terlalu berat juga, supaya nggak terlalu banyak bug, mungkin dibikin seperti itu. Apakah masalah? Tidak, karena memang tidak mempengaruhi game. Juga kita kan sebenarnya tidak boleh kan untuk menggunakan spectator kamera, cuma karena kita ini denial dan penasaran siapa yang ada di ujung, ya udah makanya kita pakai. Dan memang itu ada Ethan lewat. Terus ada satu video lagi juga menunjukkan kalau misalnya ada Ethan juga. Dan di sini kenapa gue bisa bilang valid, karena memang setelah gue pause dan gue play secara perlahan, gue menyesuaikan angle-nya dengan angle gambar yang kemarin yang gue ada di video sebelumnya. Jadi angle-nya gue pasin, gak gue lakuin ya, tapi gue pasin, gue coba cari angle yang pas dan dengan jarak mobil yang pas, dan ternyata memang benar itu sesuai. Aduh, sekarang kita lanjut ke alasannya. Oke, di sini gue akan memberikan beberapa alasan, tapi gue tidak akan memihak pada satu alasan aja. Di sini gue berpihak sebagai mediasi aja. Walaupun sebenarnya kalau ditanya gue setuju ke yang mana, gue lebih setuju ke memang Ethan itu sudah mati, dan yang ada di klip ini nih hanya sebagai ada di nanti di alasan yang kesekian. Sekarang gue lanjut ke alasan paling denial dulu. Alasan Ethan masih hidup ya, mungkin masih sama kayak video sebelumnya, dimana Ethan ternyata memang masih bisa bertahan dari ledakan itu. Atau mungkin ini juga mungkin ada efek dari kado juga, atau somehow dari jamur Megamycete atau jamur Mutamycete. Ya pokoknya somehow seperti itulah, dan mungkin regenerasinya bisa bagus banget sampai seperti itu ya. Kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti ini konyol kalau sampai beneran terjadi. Next kita bakal panjang di alasan yang ke Ethan itu memang udah mati, tapi ini nih apa gitu. Jadi alasan yang pertama, Ethan ini memang udah mati. Nah ini nih hanya penglihatan Rosemary aja tentang ayahnya. Jadi kalau misalnya nanti mungkin di game selanjutnya atau di DLC mau melanjutkan arc dari Rosemary nih,
mungkin adegan mobil dilanjutkan, mungkin nanti di jalan dia bakal melihat ayahnya lewat gitu sekelibat dengan muka yang sudah full jadi nggak hitam lagi dan tegak. Nanti dia bakal kaget dan juga bakal nengok ke belakang sehingga si anak buah Chris masih ngerem mobil. Biasa kan seperti itu ya. So untuk continuity-nya biar lebih bagus. Nah nanti di situ ditanya ada apa, terus ditanya kan nanti dari jauh ini ada apa sih sebenarnya gitu loh, sama yang we have a clear shot. Nanti pas anak buah Chris bilang oh ini tidak ada apa-apa di samping mobil, berarti kan memang itu hanya penglihatan dari Rosemary. Jadi memang dibuat sengaja agar kita berspekulasi Ethan itu masih hidup, tapi sebenarnya dia udah mati. Mungkin kalau ada DLC ya, mudah-mudahan nggak ada sih. Lanjut ke game lanjutnya aja, Resident Evil 9. Udah nggak usah bikin DLC ribet. Nah mungkin DLC boleh, DLC-nya Chris ya, karena kita masih kurang Chris ini. Chris ini GG lah pokoknya. Oke, lanjut ke alasan berikutnya. Setelah penglihatan dari Rosemary, ternyata ini memang Ethan yang masih menjaga Rosemary. Kita bisa tahu kalau misalnya di sini Rosemary dipanggil dengan sebutan Evelyn dan dia ngamuk kan, sampai dia udah siap ditembak dari jarak jauh, mungkin pakai sniper oleh anak buahnya Chris, dan dicegah juga oleh anak buahnya Chris yang ledek. Karena si situ Rosemary mengancam dengan bilang, lu nggak tahu apa yang akan gue lakukan, dan Chris juga nggak tahu apa yang bisa gue lakukan. Nah, mungkin ada satu skill yang memang belum diketahui ya. Kita bisa melihat kasusnya dari seri Birkin juga, dan juga Jack Bueller ya, dengan form manusia yang biasa-biasa aja tapi memang punya kemampuan super gitu. Bisa aja di sini ternyata Ethan masih melindunginya tapi dari dunia yang berbeda, Pak. Karena dari perkataan Duke juga dia mau menjelang akhir game dan menjelang final boss setelah Ethan somehow hidup tanpa jantung. Di situ Duke juga mengatakan bahwa Ethan itu spesial dan juga Ethan Winter setelah dari sini mungkin kau tidak akan bisa hidup di dunia ini lagi. Nah, mungkin yang dimaksud dari Duke ini ada dua dunia ya, antara dunia paralel atau dunia afterlife, dimana di Resident Evil sudah banyak banget disebut afterlife lah, ibaratnya kehidupan setelah kematian. Nah di sini Duke bilang lu nggak akan bisa stay di sini, tapi kan bisa aja bisa berkunjung ke situ dengan formnya sama seperti dengan tampilan terakhir yang sama, jadi nggak serem-serem banget lah. Nah bedanya memang kalau misalnya di luar negeri itu budaya luar ya, budaya barat itu biasanya kalau penampakan hantu itu full form dari manusia. Jadi jarang banget ditampakkan dengan sesuatu yang transparan. Jadi walaupun arwah dia tetap dengan full form manusia. Beda dengan budaya timur atau Indonesia di mana kebanyakan dia lebih transparan dan juga digambarkan dengan baju putih kayak modelnya kayak orang udah ganti baju lah. Tapi kalau budaya barat orangnya masih pakai baju tetap. Nah, bisa aja di sini Capcom hanya menegaskan Ethan itu udah mati loh. Dia itu hanya menjaga Rosemary karena memang dia ingin melihat Rosemary. Dia itu sebenarnya masih nggak tenang gitu. Dia modelnya kayak model budaya-budaya timur gitulah. Kalau arwahnya nggak tenang dia masih bisa gentayangan ya, modelnya mungkin seperti itu. Cuma bedanya iseng aja ditaruh di ujung supaya kita nyari-nyari gitu kan. Karena harusnya Capcom sadar kalau misalnya player-player kita ini demennya pakai mod dan juga demen mengotak-atik game yang sudah ada, sehingga mungkin memang sengaja ini untuk ngisengin fans saja. Tapi sama Ethan itu udah mati. Gue yakin banget lah udah mati. So mungkin itu aja untuk mengkonfirmasi kehadiran Ethan di ending Resident Evil 8 yang bisa gue bilang sekarang jadi 98% benar. Dan juga untuk mukanya Ethan yang memang sudah 99% bisa dilihat full di gamenya. Mungkin kalau yang beli deluxe edition atau mungkin pre-order atau mungkin udah namatin ya kita nggak tahu, cuman udah bisa gitu loh intinya. Ya kalian tinggal bagaimana aja, kalian kan yang punya gamenya gitu loh. Kita kan hanya memberikan informasi kalau misalnya memang sudah bisa. So sekian aja untuk video kali ini, untuk video pembahasan singkat kali ini. Ini merupakan video pembahasan terakhir untuk Ethan Winters tentang kematian dan juga wajahnya. Selanjutnya mungkin gue akan membahas dari segi game ya untuk Ethan Winters ini, karena memang udah 3 video cuy. Yang satu penghormatan dia meninggal, yang which is itu gak akan gue take down, gak akan gue apa, karena memang dia benar-benar mati. Terus juga yang kedua itu tentang wajahnya, yang ketiga itu tentang dia masih hidup. Jadi sudah 3, drama ini jadi 4, sudah cukup sepertinya.
Terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Game dan film, signing out guys.